Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Apa kabar hari ini? Bapak harap Anda semua dalam keadaan sehat. Baik, hari ini saya melakukan rekaman video di ruangan kelas kalian, tepatnya di kelas 11 IIS 1. Apakah kalian merindukan ruangan ini? Mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Marilah kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini segera dihilangkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Doa akan saya pimpin dari sini. Berdoa dimulai. Saya harapkan Anda semua mempersiapkan buku catatannya. Nanti materi ataupun poin-poin penting silahkan dicatat. Nah, untuk absensinya silahkan klik link yang ada di sini, atau nanti sudah saya share di grup WA dan juga Classroom. Nanti absen akan saya ambil sesuai dengan inputan kalian masing-masing. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari hal-hal yang mendasar dari komputer itu sendiri, mulai dari pengertian apa itu komputer, sejarah komputer, dan juga komponen-komponen komputer. Nah, di pertemuan hari ini kita akan mulai praktek, namun prakteknya ini masih berupa tutorial, belum bisa kita langsung praktek karena mengingat kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk materi kita pada hari ini yaitu mengenai operasi dasar komputer. Operasi dasar komputer adalah proses dasar penggunaan komputer yang dimulai dari menghubungkan komputer ke arus listrik sampai desktop menampilkan interface dari operating system itu sendiri. Nah, dalam pengoperasian operasi dasar komputer ini tentunya melibatkan 3 komponen yang saya sebutkan di sebelumnya, yaitu user yang tentunya menghubungkan atau mencolokkan kabel CPU dan monitor ke arus listrik, kemudian softwarenya itu berupa operating systemnya, dan hardwarenya itu berupa CPU, keyboard, mouse, monitor, dan lain sebagainya. Adapun tahapan dari operasi dasar komputer ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama, menghidupkan komputer, kemudian yang kedua, mematikan komputer, dan yang ketiga, manajemen file dan juga folder. Langkah awal mengaktifkan komputer adalah melakukan proses booting. Booting ini adalah proses mengaktifkan komputer mulai dari awal. Nah, macam-macam dari proses booting ini ada 2. Yang pertama disebut dengan cold booting, dan yang kedua disebut warm booting. Proses menghidupkan komputer yang pertama disebut dengan cool booting. Cool booting ini adalah booting pada komputer yang dimulai dari keadaan mati. Jadi proses bootingnya dimulai dari komputer belum teraliri arus listrik sampai komputer menampilkan interface dari operating system. Adapun tahapan dari untuk melakukan full booting ini, yang pertama pastikan bahwa kabel pada power supply komputer sudah dialiri arus listrik. Bisa kita hubungkan langsung ke colokan dari sumber arus listrik, atau bisa melalui stabilizer ataupun UPS. Kemudian yang kedua, hidupkan CPU dan monitor dengan menekan tombol power masing-masing. Kemudian tunggulah untuk beberapa saat di mana komputer sedang melakukan proses. Nah, setelah kita menunggu, kemudian tahapan selanjutnya akan muncul tampilan desktop untuk siap digunakan. Nah, untuk lebih jelasnya silakan simak video berikut.
menghidupkan komputer yang kedua disebut dengan warm booting. Nah, warm booting ini lebih tepatnya disebut dengan restart. Terkadang ketika kita mengoperasikan komputer yang kita gunakan terkadang bisa hang atau tidak berfungsi sama sekali. Nah, di sanalah kita melakukan restart ulang. Nah, proses menghidupkan komputer yang kedua yang disebut dengan warm booting ini adalah proses menghidupkan komputer dari keadaan hidup. Nah, terkadang ketika kita mengoperasikan komputer, terkadang komputer kita itu tidak merespon atau sering kita sebut dengan hang. Nah, caranya agar berfungsi normal kembali, maka komputernya ini kita hidupkan kembali atau kita restart. Caranya, kalau dia sama sekali sudah tidak merespon, hal yang kita lakukan adalah dengan menekan tombol kontrol plus alt plus delete seperti ini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di pojok kanan bawah ini kita tinggal memilih restart. Kita klik restart, maka prosesnya akan berlangsung seperti berikut. Kemudian, operasi dasar komputer yang kedua yaitu mematikan komputer. Langkah mematikan komputer di semua jenis operating system itu hampir sama. Yang berbeda hanya tampilan dari desktopnya. Nah, kebetulan Bapak menggunakan Windows 7 atau Windows 7. Jadi akan saya coba praktekkan bagaimana mematikan komputer di Windows 7. Caranya itu sama dengan Windows 7 dan Windows 8. Yang pertama itu bisa melalui menu Start. Kita klik Start, kemudian pilih Shutdown. Kemudian cara yang kedua, kita tekan Alt plus F4. Baru kita pilih, di sini kan ada pilihannya, kita pilih Shutdown lalu kita OK kan. Nah, itu adalah cara untuk mematikan komputer. Kemudian kita masuk ke operasi dasar komputer yang ketiga, yaitu manajemen file. Manajemen file ini adalah kegiatan mengelola file guna meningkatkan efektivitas kinerja dalam penggunaan perangkat komputer. Nah, pada dasarnya manajemen file dalam setiap sistem operasi, baik itu Windows, Linux, dan macOS itu sama. Cuman yang berbeda mungkin dari bentuk tampilan atau interface dari foldernya. Dalam proses manajemen file ini, hal yang terpenting kita ketahui yaitu mengenai folder dan file. Folder adalah sebuah tempat yang berisikan file-file yang banyak, atau kalau kita analogikan, folder ini adalah sebuah map dan file ini adalah kertas-kertas yang ada di dalam map. Dalam pembuatan folder, usahakan tersusun rapi dan biasakan membuat folder itu di local disk atau di drive D atau E, karena terkadang apabila laptop kita terjadi masalah ketika proses install ulang, data-data kita itu tidak akan hilang. Nah, cara untuk membuat folder sebagai berikut. Klik Start, pilih My Computer, kemudian simpan datanya di local disk D atau local disk E. Klik local disk E,
Misal kita mau membuat folder baru, caranya ada dua, bisa langsung klik new folder yang ada di atas, atau bisa klik kanan new lalu folder. Nah, misal kita buat nama folder kita kelas 11 Mia, lalu tekan enter sekali lagi. Nah, akan muncul folder dengan isi yang kosong. Nah, di dalam folder inilah kita letakkan file. Nah, saya biasanya saya buat judul utama folder itu misal kelas 11 Mia. Nah, di dalam folder itu saya buat lagi subfolder biasanya. Misal kita buat lagi folder baru, misal kita buat folder absen yang isinya nanti file dari absen. Kemudian kita buat folder tugas, dan satu lagi kita buat folder nilai ujian. Nah, di dalam absen ini nanti akan saya simpan file, misal ini filenya kita simpan. Kita simpan file absen, kita close. Nah, hasil di dalam folder absen ini terdapat file absen dalam bentuk Microsoft Word. Jadi folder itu inilah kotak ini yang dinamakan folder. Nah, file biasanya bentuknya seperti ini, ada Microsoft Word, ada Excel, dan lain sebagainya. Itulah proses manajemen file. Demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat dipahami. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.